Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, di Minggu Infokapit, tertulis dari Buku Ratapan pasal 3 dimulai dari ayat 49 sampai dengan ayat 57. Saya akan bacakan untuk kita. Air mataku terus-menerus bercucuran tiada hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku memedihkan jiwaku oleh sebab semua putri-putri kotaku. Seperti burung aku terus diburu oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air berbanjir di atas kepalaku, pikirku, binasalah aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakku. Engkau mendekat ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Amanginang, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ada sebuah ungkapan mengatakan, jika engkau kehilangan harta, tahta, maka engkau kehilangan segala-galanya. Maka engkau kehilangan banyak. Tetapi jika engkau kehilangan pengharapan, maka engkau kehilangan segala-galanya. Amanginang, ungkapan ini tentu ada benarnya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa pengharapan inilah yang membuat kita mampu menghadapi segala proses hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Maka ketika ada orang yang membuat uang, yang membuat harta dan tahta menjadi segalanya, maka ketika dia kehilangan itu, maka dia tidak akan bisa bangkit lagi. Tetapi ketika dia membuat pengharapan di dalam kehidupannya, apapun proses hidup yang dia alami dalam kehidupannya, dia tidak akan menjadi putus asa dan tidak akan menjadi orang yang tidak bisa mampu bangkit. Ada kisah di tahun 2004 pada waktu tsunami terjadi di Aceh. Ada seorang bocah berumur 11 tahun yang hanyut. Selama 5 hari terombang-ambing di lautan luas dengan hanya bermodalkan sebatang pohon pisang. Tapi di hari kelima dia terbawa arus dan dia tiba di sebuah daratan. Nah, pada waktu itu dia memakai baju bola, yaitu yang tertuliskan di situ namanya Cristiano Ronaldo. Nah, sampailah berita ini ke CR7, yaitu tim bola. Akhirnya mendengar kisah itu, mereka mengangkat dia, atau Cristiano Ronaldo mengangkat dia menjadi anak angkatnya dan menyekolahkan dia, dan hari ini dia sudah menjadi abdi negara. Dia sudah menikah. Dia dikasih beasiswa. Nah, yang menjadi pertanyaan Amanginang, mengapa dia bisa bertahan di lautan luas seorang diri dengan hanya sebatang pohon? Tentu karena dia memiliki pengharapan. Dia tidak punya uang saat itu. Seandainya pun dia punya uang, itu tidak ada gunanya. Karena uang tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Tapi karena dia memiliki pengharapan, dia sehat, dan dia bisa seperti kita beraktivitas dan melakukan kehidupannya sehari-hari.
Amanginang, pengharapan ini sangat penting bagi kehidupan kita. Mengapa? Karena hal inilah merupakan reaksi yang ditimbulkan oleh iman kita. Sehingga kita selalu dimampukan untuk menghadapi berbagai cobaan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena memang amanginang, dalam hidup kita ini sering berada pada sebuah paradoks. Di satu sisi ada suara putus asa atau frustasi. Di sisi lain ada suara pengharapan. Nah, di antara yang dua inilah kehidupan kita sering berada. Hidup di antara tragedi dan pengharapan. Tentu yang dua ini perlu peranan iman. Mengapa pentingnya peranan iman? Karena iman memampukan manusia untuk melihat selalu ada harapan di balik tragedi. Selalu ada kehidupan di balik kematian. Jadi peranan iman itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, dua selalu adong di tengah-tengah ninguluta. Adong suara-suara putus asa, ada suara frustasi, dan ada suara harapan. Jadi molo adong hapor siautai bisi mahita mampu melihat ala harapan, selalu ada harapan di tengah tragedi dan selalu ada kehidupan di tengah atau di balik kematian. Marhiti hapor siau ni doa manginang. Kita dimampukan melihat Allah. Melihat Allah selalu ada, bahkan dekat di saat kita memanggil namanya. Tidak hanya dekat, tetapi dengan iman itu kita mampu mempercayai bahwa Tuhan selalu mendengar di saat kita berseru kepadanya. Dan kita mampu melihat bahwa Dia sangat dekat ketika kita memanggil namanya. Amanginang, mungkin kita pernah mendengar atau menyanyikan sebuah lagu yang dituliskan oleh seorang penulis lagu yang merupakan sebuah kesaksian bagi dia. Lagu ini sebuah kesaksian hidup bagi dia. Dia mengatakan dalam lagu ini bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan itu sangat-sangat dekat bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Judulnya, Dia Hanya Sejauh Doa. Kita nyanyikan dulu ya. Bagaimana roh lagu ini bisa membangkitkan sebuah harapan di dalam kehidupan kita. Bila kau rasa, kita nyanyikan dulu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Semua berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu.
Jadi di babuai do jonok do Tuhani. Songo dia ma jonokna. Seperti lagu tadi. Tuhan itu hanya sejauh doa. Tuhan itu hanya sejauh doa. Sejauh doa itulah jarak kita dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kesaksian dari penulis lagu ini. Sebegitu dekatnya lah Tuhan. Sejauh doa. Seperti itulah dekat kita dengan Tuhan. Jadi mula dong rupani manuk kuna manginang daudo Tuhani amalusta. Tergantung ate. Tergantung. Kepada orang yang sering berdoa, yang menghidupi doa dalam hidupnya, yang menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya, ya tentu Tuhan itu begitu dekat dengan dia. Itu. Tuhan itu akan begitu dekat dengan dia. Tetapi bagi orang yang tidak menghidupi doa dalam hidupnya, yang tidak pernah berdoa, yang tidak pernah membaca firman Tuhan itu, karena pasti boy do pakilalannya daudo Tuhan isian ibana. Daudo Tuhan isian ibana. Alani dauna gabe so ditadda. Dangi ai bohama kita mengenal, bagaimanalah kita mengenal Tuhan kalau kita jarang komunikasi dengan Tuhan. Bagaimanalah kita mengenal Allah itu lewat iman kita ketika kita tidak pernah bertemu dengan dia, jarang bertemu dengan dia. Untuk itu, roh daripada lagu ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa menggugah iman kita. Mengajak kita sering-seringlah berkomunikasi dengan Tuhan. Sering-seringlah bertemu dengan Tuhan. Jangan kaku ketika kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan berpikir apa yang ingin kita katakan kepada dia. Sebenarnya tidak susah bertemu dengan Tuhan. Tidak susah berkomunikasi dengan Tuhan. Dan pula mau memukka pakatayo do ibana. Alai. Bagi orang yang jarang bertemu dengan dia, yang jarang berkomunikasi dengan dia, dohonon nido di bagasan rohana. Sia dia do ulaning mula aku. Songone dia teh. Sian dia do ulaning mula aku, ina kan? Moldo kan? Ba memang mulo saya dong naeng tebakon dan tebakon mate teh. Na merdebu holong. Mulo so adonggo PDKT. Ya memang moldo mulaan nai. Dia akan susah berbicara, berkomunikasi. Benar? Benar nggak mudah-mudi? Aku suka lo sama Sanda. Lemat jono kita ngolo. Kau membangun komunikasi dan ngolo. Babu hama homa mulai. Kan gitu. Seperti itulah kepada Tuhan itu. Ya memang ngamanginang. Sering kita merasakan Tuhan itu seolah-olah jauh dari hidup kita. Terlebih ketika apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan tidak langsung diberikan oleh Tuhan. Molo sopitor dilihon debata. Molo saya totong songoni ngoluta. Atik pe saya mau tapangido tu Tuhani. Kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu jauh. Daudo Tuhani. Jehado sada doli-doli gabi medeli. Jaladang ulubi ibana martangi yang tu Tuhani. Buasa aladang marnaro sirokap nito dina. Madido ibana. Dang martangi yang biau, dang merminggu biau. Ay percuma doau martangi yang ninna dangi. Percuma doau merminggu kalau ibana dang pala rayak baga do tang yang ibana. Mungkin waktu Tuhan yang belum, ya kan gitu. Manang rohana nasi buka. Ada kan dua do godang nih kan. Hati kita yang tidak dibuka atau waktu Tuhan yang belum waktunya dari kita. Jadi Roma dongan nama BG hoi-hoion doli-dolion atau holsona ya, didengarlah itu. Jadi ditanya, isukun may bana dung martangi ako lau doho mangaluli rokakmu ninna
Ahma manang holan namar tangyang ido ninna tu doli-doli. Ahma halusin doli-doli. Dang tarlusan na. Say hohom doi bana. Hohom dang diboto mengalusi. Kenapa? Karena dia hanya berdoa. Tidak ada niat mencari. Ya bagaimana seorang anak lajang hanya di rumah saja? Dia berdoa, beri saya jodoh Tuhan. Beri saya pekerjaan Tuhan. Beri saya kepintaran Tuhan. Tapi dia tidak mau melakukan. Dia tidak ingat ora et lah labora. Badi garosi rokak na bulu selon na martangyangi. Haledang laho mertadang. Akan maul dui. Dia tidak menyadari bahwa doa itu besar kuasanya. Tapi itu tidak akan ada kuasanya ketika kita tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan. Tapi di rohani doli-dolion mulununga martangiang bapi terro masih rok kapi. Dia tidak tahu kalau tidak ada tindakan itu tidak akan terwujud dalam kehidupan kita. Adong do pihita si songoni? Masih ada muda-mudi yang seperti itu. Banyak ya. Banyak. Alai dua do godang ni songon na urut nakanin. Ate. Kalau belum waktu Tuhan, ya kemungkinan kita tidak membuka diri. Jadi sutung mariswang tang yang na tua-tua munai. Unang ditiki SMA, SMP, saya borhato saja bu. Tujabu ni siho laujo sanin na. Dung tamak dung karejo saya dijabu. Ayo kan? Sarupa dedo sedayan na tua-tua. Ditiki SMP, SMA, laumar PHD. Nggak boleh keluar ninna. Dung karejo di mereng mama rumur. Iyalah ho keluar ho semeruah ijabu ninna masih kan? Ini juga kan persoalan kan gitu. Jadi ketika kita meminta, lakukan dengan cara buka dirimu. Tidak usah banyak syarat-syarat yang membuat orang takut juga membuka hatinya kepadamu. Nah, Tuhan itu dekat. Jadi memintalah kepada Tuhan. Dia tidak jauh. Jadi jangan pernah ragu membangun masa depan bersama Tuhan. Ya, muda-mudi, jangan ragu membangun masa depan dengan Tuhan. Unang pola terpikir ho beli mewah, jamu mewah. Ketika engkau mau membangun melangkah masa depan bersama orang yang kau kasihi, bangun dia bersama Tuhan. Jangan logikamu, jangan pikiranmu, jangan kekuatanmu. Kalau kamu andalkan itu, kapanpun kau tidak dapat jodoh. Jangan bilang katakan, Tuhan tidak kasih. Jadi kau perlu evaluasi diri dan bergumul. Tidak ada yang sempurna manusia. Jadi jangan kau cari sempurna, kapanpun tidak dapatmu. Kau lihat si Ardi Bakri dapatnya si Nia Ramadhani, dia punya kekurangan itu. Jangan kau cari-cari yang seperti itu. Lihat juga dirimu dan kenal dirimu. Itu jangan membandingkan orang lain. Semuanya baik di hadapan Tuhan ketika engkau mensyukurinya. Jadi unang maul-maul, unang penar sak ninda tua-tua, mate. Nah, ini yang muda-mudi semua di sini kan. Anggo humereng do sian umur ni huriat tahun, ngapa muliho do panggolihonnya. Enggak 20 itu tahun huriat tahun. Itu kan dangi amanginam. Seharusnya sudah itu. Bukan lagi menginjak remaja, tapi sudah dewasa. Ngapa muliho panggoliho be huriat tahun. Alai taida mah. Domapa ini. Mari anak-anak evaluasi diri, bergumul. Buka hatimu, serahkan sama Tuhan. Jangan pikiranmu kau buat menjangkau apa yang ingin kau jangkau dalam hidupmu. Ya, amin. Nah, jadi amanginang, apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Ahado nama baik jot paholak kita sian Tuhan ini. Yang pertama, kemalasan. Malas bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Malas berdoa, malas membaca firman, malas bersekutu.
malas dengar-dengaran, itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Apalagi yang buat jauh? Kepintaran. Terkadang orang karena dia sudah pintar tidak butuh lagi Tuhan bagi dia. Tidak butuh lagi yang lain. Hati-hati. Ini yang sering membuat kita jauh dari Tuhan. Yang menganggap bahwa kitalah yang paling lebih dari yang lain. Sehingga sedikit kamu tidak dihargai, kamu langsung down. Dan kamu menghilang. Tidak ada jejak. Ini yang sering membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi hati-hati ketika Tuhan memberkatimu dengan kepintaran, syukuri. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Apa yang sering membuat kita jauh kepada Tuhan? Kejahatan karena dosa. Pikiran kita yang selalu menganggap bahwa inilah yang memakai logika kita terhadap firman Tuhan, terhadap peristiwa yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita jauh dari Tuhan. Hagiok ni dagingta, hajago otta, gijang ni rohatta, tidak merasa cukup. Ini yang sering membuat kita jauh dari Tuhan. Yang paling banyak saat-saat ini yang membuat orang jauh dari Tuhan, merasa dia sudah memiliki kenyamanan. Ketika dia sudah memiliki di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga ini yang membuat dia jauh dari Tuhan. Apalagi yang membuat kita jauh dari Tuhan? Arung ko nama dok, daw hita set Tuhani, Allah si taono na dok ninna. Tohodui, mulau madok, salah dui. Justru ala ni si taono na dok dokido si pata, pajonokon sasahalak tu di mata. Semakin mendekatkan dia dengan Tuhan. Apa alasannya? Kita lihatlah, ketika orang sedang menghadapi hidupnya aman-aman saja, yang dia rasakan semuanya lancar-lancar saja, ya bagi dia tidak perlu lagi, tidak penting lagi Tuhan itu. Alai ditiki soson si taunoni, naseha martangi yang belum bisa mengalangu bak martangi yang sedari, kan? Tahu nih? Lebih dari 3 kali sehari berdoa. Nah itu alasannya. Tetapi ketika aman-aman aja hidup ini, jangankan sekali, mungkin tidak pernah, karena dia merasa aman-aman saja. Tetapi hola sosona kasih tahu noni, lo bisa mangalangu bat sedari martangyangi, ale Tuhan. Jangankan dulu si tahu noni, hola ujian kamu dak danang. Berapa kali kamu berdoa kalau kamu lagi ujian di sekolah? Mau menulis juga, ya Tuhan, berilah saya kemampuan untuk menjawab. Itu. Holan naik wawancara pekerjaan, tidak tahu lagi beribu kali lipat kamu berdoa, ya kan? Makanya saya katakan, ketika kita menghadapi persoalan, justru di sanalah orang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Alani doa manginang, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Yeremia dalam firman Tuhan hari ini. Dia menghadapi banyaknya pergumulan hidup. Hinorhon ni pangalahon ni bangsoi. Marhoi-hoi mana marukin di mana akhirnya mengadua di mana Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Sampai-sampai dia merasa tertekan karena sikap dan perilaku jemaat atau bangsa Tuhan pada masa pelayanannya. Dia tidak hanya ditolak, tapi dia diraka-raka mau dibunuh. Tapi dia mengadu kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Walaupun di awalnya dia sudah merasa lemah. Sudah mulai di titik pendelian di mana. Tetapi di tengah-tengah persoalan yang dia hadapi itu, di tengah-tengah kesusahan yang dia alami itu, dia masih memiliki iman.
dan pengharapan. Di sanalah dia mampu melihat sisi luar biasanya kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita baca dalam ayat 21 dan 22, melalui imannya dia bisa melihat, menembus penghalang situasi yang dia hadapi itu, bahwa Allah masih tetap setia kepada umatnya. Mampu lebih pada mengida di situasi dan lebih pada masa mampu pada mau idai hapor siaun nai pakirimon nai. Dia melihat bahwa Tuhan, kasih setia Tuhan masih kekal untuk selama-lamanya. Dan di sana dia berkata di ayat 57 itu, engkau dekat tak kalam aku memanggilmu, engkau berfirman jangan takut, jangan takut. Nah, disinilah Manginang mungkin kita sedang mengalami frustasi dari berbagai masalah dan persoalan yang menimpa kita, yang mungkin terkadang membuat kita lemah dan bahkan tidak ada lagi gunanya berdoa, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Seperti judul firman Tuhan kalau kita baca dari mulai 1 sampai ayat 60 ini dibuat di situ judulnya penghiburan dalam pengharapan. Nah, melalui firman Tuhan ini Tuhan mengingatkan kita bahwa dia dekat bagi orang yang berseru kepadanya. Jadi unang marna lo jahita mengadu-adu Tuhan ini. Unang marna lo jahita martangiang. Molo sapitor dilihat debata sadarion. Tunggu besok. Dang dileo marsogo, tunggu besoknya lagi. Dang dope dileo, tunggu sampai tiba waktunya Tuhan. Dan yakini Tuhan itu dekat bagi barang siapapun yang selalu berseru kepada dia. Dia tidak jauh, dia hanya sebatas doa. Jadi bayam ma tangiangi gak bisa ada dalam mengidu pangurupion tu debata, supaya dia yang mengangkat bebanmu dan yang membawa kamu dalam pemulihan terhadap perkara-perkara hidup yang kau alami di tengah-tengah kehidupan. Bahasa dibayar ratapan judul di kita pun, guar di kita pun. Bah memang penuh dengan adung-adung gusude pergumulan di si Jeremia. Sampai do bola hatana mado, wasa ikut tubuh tu pertibion. Tetapi ada secercah pengharapan yang dia lihat lewat iman. Sehingga apa yang menjadi penghalang dalam kehidupannya itu tidak membuat dia putus asa. Jadi prosesnya mau manginang, pengharapan itu sangat besar kuasanya dalam kehidupan kita. Jadi unang sempat mago pengharapan pakirimot tadi tonga-tonga di muduta. Selalulah mengadu-adu itu di bata. Panggil dia, berseru kepada dia, dan nyatakan semua apa yang kau pikirkan dalam kehidupanmu. Alani mergugu mahita. Mulutung pinak makatai panitia parhihion wik dison ay nabuhadon wai. Ngatab babi muse. Situ hukon niyo kan? Yang pula pintor stres sitai. So tung gabi itu musahid. Angi dijalani aja hidup ini. Jalani aja setiap persoalan, jalani aja setiap beban yang menjadi tanggung jawab kita. Tuhan itu dekat bagi orang yang berseru. Dakulan hata-hatai. Dan itu yang memampukan kita sampai pada hari ini. Jadi jangan langsung tormarsak, bolong tormarsak ko na tubuh hado. Ungut-ungut dohot, marungut-ungut. Dohot bersungut-sungut. Ayo nama teruskan. Dungi hama musen ada namasa marsahit mah. Dung marsahit buhama musen. Marubat tormata din hamu. Marubat. Adung marubat tamu tabba ma musen boban. Tabba ma boban kan? Tabba ma pengeluaran musen. Jadi mari nikmati hidup ini di dalam Tuhan supaya kita selalu berbahagia di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu yang melimpah yang sudah kami
nikmati lewat napas kehidupan dan kesehatan. Kami boleh bersyukur atas segala kasih setiamu yang senantiasa ada bagi kami. Yakinkan kami Tuhan lewat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau begitu dekat dengan kami. Engkau sangat-sangat dekat bagi setiap orang yang berseru kepadamu, yang memanggil Engkau. Engkau ada dan Engkau berfirman kepada kami, jangan takut. Walau apapun kesulitan, persoalan, tantangan, permasalahan dalam kehidupan kami tidak takut karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati para jemaat-Mu dalam segala pengharapannya, segala cita-citanya, dan segala doa-doanya. Tuhan yang mengabulkan dan Tuhan yang memberikan sukacita atas pengharapan di tengah-tengah kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, dan segala sesuatu yang mereka cita-citakan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati. Inilah kami Tuhan. Berkati kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.